Bab 1430, Kemunculan 108 Prajurit Surgawi. Nak, aku tahu kamu merasa tidak puas. Aku akan memberimu kesempatan. Selain keluarga Haryanti, kamu bisa meminta bantuan siapapun. Saat mengatakan hal tersebut, Hinata melirik para bangsawan dari ibu kota kekaisaran. Semua orang sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Tanpa sadar, mereka langsung melangkah mundur. Meskipun mereka sangat kuat saat berada di dunia sekuler, mereka bukanlah tandingan keluarga Haryanti maupun pasukan Hinata milik Hinata. Bagaimana mereka bisa membantu Agam? Suasana menjadi sunyi dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Dasar pecundang! Hinata mencibir dan kembali menatap Agam. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat senyum sinis di bibir Agam. Seketika itu juga, sebuah firasat buruk muncul di dalam hatinya. Setelah memikirkannya dengan saksama, Hinata yakin bahwa Agam tidak mungkin memiliki bala bantuan yang bisa diandalkan. Satu-satunya bala bantuan yang dia miliki adalah Gavin. Namun, saat ini Gavin sedang berada di wilayah utara. Dengan adanya konflik yang berkecamuk di wilayah tersebut, pasukan Gavin tidak mungkin meninggalkan pos mereka untuk membantu Agam. Setelah memikirkan hal tersebut, seutas senyuman kembali muncul di wajah Hinata. Tiba-tiba, 108 aura melonjak di kejauhan dan berlari menuju mereka seperti badai. Dalam sekejap mata, rombongan aura tersebut sudah muncul di belakang Agam. Sebanyak 108 orang berdiri berdampingan. Masing-masing dari mereka memegang senjata pembunuh besar yang menyerupai 108 prajurit surgawi. Senjata-senjata itu berkilauan dengan cahaya bintang dan energi kematian. Seketika itu juga, kemunculan mereka menyebabkan raut wajah semua orang menjadi penuh dengan keterkejutan. Siapa orang-orang ini? Saat merasakan aura yang dibawa rombongan tersebut, beberapa kultivator yang ada di sana langsung mengerutkan kening mereka. Bagi mereka, kekuatan individu orang-orang itu tidak terlalu kuat. Namun, mereka yakin bahwa orang-orang itu memiliki alam yang sangat tinggi. Selain itu, masing-masing dari mereka memegang senjata pembunuh besar yang tangguh. Dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka masih bisa diadu dengan pasukan Hinata meskipun jumlah mereka lebih sedikit. Windu? Taufik? Januar mengenali orang-orang itu dan langsung terkejut. Tak lama kemudian, dia langsung berdiri dan berteriak. Apa kalian mau mati? Berani-beraninya kalian ikut campur dalam masalah ini. Siapa mereka? Satu demi satu, orang-orang yang ada di tempat tersebut menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah mengamati dengan lebih saksama, barulah mereka mengenali wajah-wajah yang tidak asing itu. Orang pertama dari 108 orang ini adalah Taufik. Mereka mengenalnya dengan sangat baik. Namun, setelah mengenali identitas mereka, orang-orang itu menjadi makin terkejut. Apa yang sedang mereka lakukan? Bagaimana kekuatan mereka bisa berubah secara drastis? Jika bukan karena melihat wajah-wajah itu satu demi satu, mereka tidak akan pernah mengenali orang-orang itu. Sialan! Kenapa orang-orang dari 9 alam surgawi mau menjadi antek-antek bajingan ini? Hinata mendongak dan berteriak dengan marah. Jericho dan 2 orang lainnya terlihat bingung. Mereka sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Para petapa agung Asura itu mengernyitkan kening mereka dan melepaskan kekuatannya. Mereka memproyeksikan diri ke medan perang dan melihat Windu serta yang lainnya. Kemudian, salah satu dari mereka berkata, "Beri penjelasan kepada kami. 9 alam surgawi bukan milik 6 arah. Tindakan kami ini tidak ada hubungannya dengan 9 alam surgawi." Windu baru berkata setelah beberapa saat. Baiklah. Petapa Agung Asura tidak mau berbicara omong kosong lagi. Kemudian, proyeksi itu menghilang dan hanya menyisakan satu kalimat. Mereka tidak ada hubungannya dengan 6 arah. Bajingan! Hinata penuh dendam. Tetapi dia tidak berani membuat masalah yang lebih rumit lagi. Meskipun dia berdiri sejajar dengan orang-orang dari 6 arah, persahabatan yang dibangun berdasarkan kepentingan pribadi adalah hal yang paling tidak bisa diandalkan.
Apalagi dalam situasi yang tidak jelas seperti saat ini. Dengan aturan yang sudah berlaku, maka tidak ada yang bisa ikut campur lagi. Hinata melirik ke arah 108 orang itu dan raut wajahnya menjadi makin muram. Meskipun dia tidak takut pada orang-orang ini, kehadiran mereka sudah cukup mengganggu situasi saat ini. Terutama Taufik. Kekuatannya sudah mencapai alam kemuliaan tingkat 6. Selain sudah meningkat alamnya, dia juga bisa bersaing dengan seorang petapa agung di bawah alam kemuliaan tingkat 7 dengan senjata pembunuh besar yang ada di tangan. Hanya dengan kekuatan tempur individu saja, dia bisa membuat celah di pasukan Hinata. Sementara itu, 107 orang yang tersisa sudah cukup untuk menahan pasukan Hinata. Belum lagi Agam yang sedang berada di puncak kekuatannya. Sekarang, Hinata benar-benar berada di ambang kehancurannya. Apa semua orang ini adalah anak buahnya? Apa yang sudah pemuda itu lakukan? Meskipun dia memberi mereka pil spiritual dan ramuan mujarab untuk dimakan, mustahil bagi mereka untuk bisa berkembang dengan sangat cepat dan dalam waktu sesingkat ini. Julan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat situasi ini. Anggota keluarga Haryanti yang lain terlihat makin serius. Total 108 orang ini memiliki alam yang tinggi dan dilengkapi dengan senjata pembunuh besar di tangan mereka. Meskipun mereka masih tidak sebanding dengan salah satu cabang utama keluarga Haryanti, mereka tidak bisa meremehkan orang-orang ini. Sejak kapan Agam membentuk kelompok elite seperti ini yang kekuatannya sebanding dengan pasukan Hinata? Bagaimana jika dia diberi waktu yang lebih lama? Saat ini, bahkan anggota keluarga Haryanti merasa agak waspada. Ancaman penguasa neraka tidak hanya berada dalam dirinya sendiri. Seseorang menghela napas berat dan tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan pikirannya. Kedua belah pihak saling berhadapan dan suasana di jurang dewa menjadi sangat dingin. Bahkan energi kematian yang melayang di udara cukup menakutkan bagi orang biasa. Ternyata, Agam mengeluarkan sebungkus rokok. Apa kalian tidak takut mati? Agam menyalakan rokoknya dengan tenang dan melihat ke arah pasukan Hinata yang jumlahnya ribuan orang. Namun, tidak ada yang menjawab. Meskipun Agam sangat kuat. Meskipun situasi mereka saat ini sangat berbahaya. Niat membunuh dan semangat perjuangan yang garang di mata mereka tidak berkurang sedikit pun. Hinata tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Dasar bajingan! Apa kamu mencoba memprovokasi pasukanku? Pasukan Hinata sangat kuat dan tak terkalahkan. Kamu hanyalah pengkhianat yang menjual negara demi keuntungan pribadi. Apa kualifikasi yang kamu miliki untuk memprovokasi pasukanku?" Agam mengabaikan Hinata dan memandang orang-orang di depannya dengan acuh tak acuh. Aku tahu kalian tidak takut mati. Kalian tidak takut mati di tangan musuh atau mati demi kepentingan rakyat. Aku mengagumi kalian atas hal itu. Tapi, mati demi bajingan tua sepertinya sangatlah konyol dan tidak sepadan. Bajingan tua. Saat mendengar kata-kata itu, anggota pasukan Hinata terlihat sangat marah. Mereka semua menatap Agam dengan tajam. Mereka berharap bisa membunuhnya saat ini juga. Berani sekali dia menghina jenderal mereka. Orang-orang yang ada di luar lapangan terlihat bingung. Apa yang sedang Agam lakukan? Apa dia pikir pasukan Hinata tidak cukup solid? Apakah menurutnya dia bisa membuat pasukan itu marah hanya dengan kata-katanya? Apakah dia sengaja memprovokasi mereka? Bukankah tindakannya ini terlalu bodoh? Namun, apakah Agam adalah tipe orang yang suka melakukan hal-hal bodoh? Ketika semua orang masih kebingungan, Agam melirik Taufik dan berkata, "Batasi orang-orang ini sebanyak mungkin tanpa menyebabkan cedera yang fatal." "Baik." Taufik tersenyum menyeringai dan seketika itu juga energinya meledak sampai ke titik ekstrem. Pada saat yang sama, kekuatan dari 107 orang yang tersisa juga ikut meledak. Saat ini, mereka berubah menjadi bayangan sisa dan memelesat masuk ke tengah kerumunan ribuan orang itu. "Pengaturan formasi!" Hinata berteriak dengan keras.
Pada saat yang sama, diam-diam dia merasakan kegembiraan yang mendalam. Dasar cari mati. Begitu orang-orang ini meninggal, dia ingin melihat siapa lagi yang berani bekerja untuk Agam. Saat ini, energi dari pasukan Hinata langsung meledak. Energi mereka saling terkait satu sama lain dan terlihat hening. Namun, jika ada serangan yang mendekat, mereka pasti akan menghadapi serangan itu dengan ganas dan tak kenal ampun. Bahkan seorang petapa agung alam kemuliaan tingkat 7 mungkin tidak bisa lolos begitu saja dari serangan mereka. Namun, pasukan milik Agam tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, mereka bukanlah sekelompok kultivator biasa. Sebaliknya, dalam hal kemampuan bertempur, mereka tidak kalah dengan pasukan 9 alam surgawi, pasukan Hinata, dan juga pasukan naga api. Bab 1431. Mutasi. Sebanyak 108 orang bergegas maju dengan Taufik berada di barisan paling depan. Dia memaksa menembus formasi pasukan Hinata itu. Sesaat berikutnya, rombongan yang tersisa langsung terjun ke dalam kerumunan dan tenggelam di tengah lautan orang. Mereka semua memang cari mati. Hinata berkata dengan nada mengejek. Namun, situasinya segera berubah dan senyuman di wajah Hinata langsung menghilang. Pasukan Hinata yang besar segera terbagi menjadi puluhan di medan pertempuran. Lautan manusia yang tampaknya tak terkalahkan hancur satu persatu. Jika diperhatikan lebih dekat, serangan dan pertahanan dari 108 individu yang menyerbu ini tampak tidak memiliki urutan yang jelas. Namun, sebenarnya mereka menyembunyikan misteri yang mendalam. Mereka membentuk 10 tim dan menjalankan teknik perubahan 10 arah yang meningkatkan kekuatan mereka secara tajam. Mereka menampilkan kemampuan terbaik yang dimiliki dalam serangan dan juga pertahanan. Meskipun pasukan Hinata memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa, mereka langsung kelelahan saat menghadapi formasi yang terus-menerus di bawah pimpinan 12 dewa gila. Seketika itu juga, mereka beralih dari posisi menyerang menjadi bertahan. Situasinya berubah dan 108 orang itu langsung memanfaatkan kesempatan untuk terus memperluas keunggulan mereka. Pada saat tertentu, ketika suatu tim mencapai dominasi mutlaknya, mereka akan melepaskan energi mereka untuk membantu tim yang lain. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Mereka memperoleh keunggulan mutlak dengan sangat cepat. Saat melihat situasi ini, raut wajah semua anggota cabang keluarga Haryanti langsung terlihat suram. Mereka bisa melihat bahwa situasi Hinata sudah tidak ada harapan lagi. Segala kemungkinan untuk membalikan keadaan sudah benar-benar hilang. Sudah tidak ada kejutan lagi dalam pertandingan ini. Sambil menghela napas, pandangan semua orang jatuh pada sosok pemuda yang selalu tenang sepanjang waktu. Saat mereka mengamati wajah serius dan dingin Agam dengan cermat, mereka bisa melihat bahwa wajah itu tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Seketika itu juga, hati mereka tiba-tiba bergetar. Orang-orang cenderung melupakan usia Agam yang sebenarnya karena kekuatannya yang sangat mengerikan dan juga sikapnya yang terlalu tenang. Dia bahkan belum genap berusia 25 tahun. Di usia semuda ini, dia sudah menggulingkan keluarga Budiono, klan Wanara dan klan-klan tersembunyi lainnya. Sekarang, dia bahkan menghancurkan Hinata sang jenderal wilayah utara milik keluarga Haryanti, serta jenderal pasukan Hinata yang menjadi pasukan kebanggaannya. Prestasi luar biasa seperti itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Saat memikirkan hal ini, semua orang langsung diam dan tenggelam dalam keheningan. Aku pikir dia memang orang bodoh yang sengaja memprovokasi pasukan Hinata. Ternyata dia memang memiliki kepercayaan diri yang besar. Aku rasa tidak seperti itu. Anak ini tidak pernah bersikap sombong hanya karena kekuatan yang dahsyat. Pasti ada makna yang lebih dalam di balik tindakannya ini. Kenapa dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang Hinata? Ucapan orang itu menimbulkan keraguan di antara para penonton. Pasukan Hinata sudah ditahan. Mengapa Agam tidak mengambil kesempatan untuk menghabisi Hinata dan mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin? Anak ini. Julan tanpa sadar menggosok jari-jarinya dan menatap kosong ke udara. Dia merenung sejenak dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Apa dia ingin membunuh Hinata sampai menghancurkan jiwanya? Tebakan Julan benar.
Hinata menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri runtuhnya kekuatan terbesar yang selama ini selalu dia banggakan. Ketika pasukan Hinata dikalahkan satu persatu oleh 108 orang yang berada di pihak Agam, pertahanan batinnya perlahan-lahan mulai hancur. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah dari marah menjadi bingung dan akhirnya menjadi ketakutan. Bukankah dia sudah meramalkan bahwa Agam akan mati karena pasukannya ini? Namun, dia tidak menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi padanya. Meskipun dia sudah menggunakan segalanya, dia tetap tidak sebanding dengan Agam. Bahkan pasukan Hinata yang paling dia banggakan juga berhasil dihancurkan. Kepercayaan diri yang pernah dia miliki berubah menjadi tamparan keras di wajahnya. Mengubah kemuliaan dan kecemerlangannya yang dulu pernah ada menjadi lelucon yang besar. Saat ketakutan dan kebingungan memenuhi hatinya, pasukan Hinata sudah benar-benar hancur. Meskipun tidak ada yang meninggal, pasukan Hinata yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian itu sudah tidak berdaya lagi. Telinga Hinata berdengung dan seluruh tubuhnya mematung di tempatnya. Ketakutan yang luar biasa melandanya, disertai dengan darah yang mengalir dengan cepat serta suara detak jantungnya yang bergema di kesadarannya. Dasar bajingan tua! Tiba-tiba, aura Agam meledak di langit dan bayangan ilusi penguasa neraka muncul di belakangnya. Hinata tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutan di hatinya. Dia berteriak dengan keras dan langsung ambruk ke tanah. Seketika itu juga, tubuhnya yang menua gemetar dengan hebat. Sosok bayangan Agam berkelebat dan dia menggunakan kecepatan dahsyatnya untuk menyerang dengan ganas. Keringat dingin membasahi dahi Hinata. Saat ini, dia benar-benar merasakan bahwa kematian akan datang menjemputnya. Bibirnya bergetar dan langsung berteriak histeris. Aku mengaku kalah. Teriakan Hinata bergema di seluruh jurang dewa. Suasana di tempat tersebut menjadi aneh dan hening. Semua orang terperangah. Raut wajah semua anggota pasukan Hinata terlihat tidak percaya. Sementara itu, wajah semua anggota keluarga Haryanti tampak pucat pasi. Menyerah? Jenderal Hinata yang sangat terhormat, orang yang bertanggung jawab atas kerajaan utara keluarga Haryanti, benar-benar mengabaikan martabatnya dan secara terang-terangan memohon belas kasihan agar bisa bertahan hidup. Dasar tidak berguna! Kamu sudah mempermalukan keluarga Haryanti. Keluarga Haryanti tidak punya orang bodoh seperti itu. Anggota keluarga Haryanti bangkit dengan penuh amarah. Bahkan orang-orang yang diam-diam mendukung Hinata mengungkapkan ekspresi kekecewaan di wajah mereka. Sementara itu, wajah Julan terlihat membiru karena takut. Tiba-tiba, dia menyadari niat asli Agam. Namun, semuanya sudah terlambat. Agam tidak hanya ingin menghancurkan ambisi Hinata. Dia juga ingin menghancurkan hati keluarga Haryanti. Bahkan dia juga ingin menghancurkan semua perasaan anggota pasukan Hinata. Agam menggunakan cara yang paling langsung untuk menjatuhkan Hinata dari tatanya sebagai jenderal yang mulia. Dia mengungkapkan kemunafikan Hinata dan membiarkan pasukan Hinata, keluarga Haryanti, dan dunia melihat wajah aslinya. Setelah kejadian ini, Hinata dan orang-orang yang mendukungnya pasti akan menghadapi tantangan hidup yang sangat sulit. Bahkan pasukan Hinata yang setia padanya juga akan mulai meragukannya. Jenderal Hinata yang mulia akan menjadi bagian dari masa lalu. Saat Hinata memohon belas kasihan, Agam tidak berhenti dan malah meningkatkan kecepatannya. Ketika perhatian semua orang tertuju ke arah lapangan, Gibran menyipitkan matanya dan tiba-tiba muncul tepat di atas medan perang. Dengan ayunan tangannya, dua sosok lain muncul dalam radius 100 meter. Pada saat yang sama, satu sosok lain melintas di atasnya dan menukik ke arah Agam. Semua kejadian ini berlangsung dalam sekejap. Saat merasakan niat pembunuhan datang dari belakangnya, Agam segera berbalik dan melemparkan tinjunya. Pria itu tidak melawannya. Sebaliknya, dia menggunakan teknik gerakannya untuk menghindarinya dan langsung melindungi Hinata. Ketika semua orang mulai tersadar, mereka menyadari bahwa beberapa orang lain juga muncul di medan perang. Di antara mereka ada banyak wajah yang tidak dikenal. Agam mengubah posisinya dan memindai dengan matanya. Dia mengenali salah satu di antara mereka. Orang itu adalah Hatta Basupati. Di depan Gibran ada Mahaguru Wirya serta seorang wanita lain yang mengenakan baju merah.
Agam cukup terkejut dengan kekuatan wanita berpakaian merah itu. Bahkan dia tidak bisa melihat tingkatan kekuatannya. Dia tidak yakin apakah wanita itu berada di alam kemuliaan tingkat 7 tertinggi, atau alam kemuliaan tingkat 8. Kekuatan seperti itu pasti berasal dari klan super tersembunyi. Pada saat yang sama, Agam juga merasakan aura lain yang menguncinya. Dia tidak terkejut dengan hal ini sama sekali. Ketika Agam memutuskan untuk tidak membunuh Hinata secara langsung, dia sudah menduga bahwa dirinya mungkin akan menghadapi pertempuran sengit lain setelah kompetisi berakhir. Hasilnya tetap akan sama, meskipun dia melakukannya cepat atau lambat. Hinata tetap akan mengakui kekalahannya. Setelah dia mengakui kekalahannya, berarti kompetisi ini sudah berakhir. Kemudian, aturan yang ditetapkan oleh keluarga Haryanti tidak akan berlaku lagi. Jadi, orang-orang yang ingin membunuh Agam atau kekuatan di balik mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Dengan kemunculan orang-orang ini, suasana di jurang dewa langsung menjadi mencekam. Siapa orang-orang ini? Kenapa mereka tiba-tiba menyerang? Apa keluarga Haryanti merasa malu karena Hinata mengakui kekalahannya dan mereka ingin menyingkirkan Agam? Tidak mungkin keluarga Haryanti melakukan hal bodoh yang akan merusak reputasi mereka. Para bangsawan ibu kota kekaisaran dan sebagian besar kekuatan lainnya terlihat sangat bingung. Namun, perasaan penindasan yang besar muncul di hati mereka. Mereka tahu bahwa masalah ini masih jauh dari kata selesai. Bab 1432. Melindungi Agam. Orang-orang dari garis keturunan asli. Renanda yang berada di atas batu besar menatap wanita cantik berbaju merah itu dengan wajah penuh kekaguman. Kemudian, kegembiraan yang besar muncul di hatinya. Benar-benar perubahan yang tiba-tiba. Agam memang sudah menang dalam pertarungan ini. Tapi, apa dia bisa menang melawan orang-orang ini? Bahkan orang-orang dari garis keturunan asli sudah turun tangan. Mahaguru Wirya dan klan Basupati juga menyaksikan pertarungan ini secara diam-diam. Haha! Sepertinya kehancuran Agam sudah makin dekat. Aldo berseru dengan antusias. Senyuman di wajah Hilman juga makin lebar. Kompetisi sudah berakhir dan inilah waktunya untuk balas dendam. Pertunjukan kekuatan yang ditampilkan oleh Agam dan Hinata sangat mengejutkan orang-orang. Namun, hal itu juga menguatkan keyakinan beberapa orang untuk segera melenyapkannya. Kekuatan yang besar memang bisa membunuh orang lain. Namun, pada saat yang sama, kekuatan itu juga bisa membunuh dirinya sendiri. Sekarang situasinya makin sulit. Hendy menghela napas berat. Orang-orang yang ingin membunuh Agam bukan hanya orang-orang yang hadir di depan mereka. Meskipun dia dan Gibran berada di pihak yang sama, mereka berdua tidak bisa memberikan bantuan apa-apa. Bagaimanapun, akan ada banyak hal yang harus dipertaruhkan. Jika keluarga Haryanti ikut terlibat, orang-orang yang pertama kali menjadi sasaran adalah para garis keturunan asli mereka sendiri. Suasana di jurang dewa menjadi sunyi. Semua orang menahan napas dan menatap tajam ke arah lapangan. Mereka tidak berani bernapas dengan keras. Apapun yang terjadi selanjutnya bisa mengubah situasi di ibu kota kekaisaran. Gibran, sekarang kamu jadi makin berani. Hatta mendongak dan melihat Wirya dan wanita cantik berbaju merah itu sudah dihentikan. Saat ini, wajahnya terlihat agak pucat. Jika Gibran tidak ikut campur, Agam pasti sudah mati saat mereka bertiga mengerahkan kekuatan mereka secara serempak. Gibran mengabaikan kata-kata itu. Dengan ayunan tangannya, dia menyerang Wirya dan wanita cantik itu hingga membuat mereka terlempar ratusan meter jauhnya. Saat ini, pandangannya jatuh pada wanita itu dan senyum tipis muncul di bibirnya. Yunita, sudah lama tidak bertemu. Wanita cantik yang bernama Yunita itu mengernyit dahinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Gibran, kamu makin tua saja. Penuaanmu cepat sekali sampai kamu jadi bingung dan tidak bisa berpikir jernih. Bukankah manusia memang seharusnya menjalani hidup mereka dalam kebingungan? Kalau semuanya sudah dipikirkan dengan jelas, pasti kehidupannya akan melelahkan. Gibran tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ternyata kamu tidak berubah sama sekali. Masih sangat menyebalkan seperti dulu.
Yunita berkata dengan nada dingin. Gibran tersenyum dan tidak menanggapi. Tiba-tiba, sosok Amir muncul di atas langit dan memandang ketiga orang itu sekilas. Kemudian, dia mendongak ke dalam kehampaan dan berkata dengan tenang. Apa yang akan kalian lakukan? Kompetisi yang membosankan itu sudah berakhir. Apa keluarga Haryanti tidak punya kegiatan lain yang lebih baik untuk dilakukan selain ikut campur urusan kami? Hatta berkata dengan nada mengejek. Saat mendengar kata-kata ini, ekspresi bangsawan ibu kota kekaisaran dan tokoh berpengaruh lainnya menjadi bingung. Meskipun mereka tidak yakin dengan asal-usul ketiga orang tersebut, latar belakang dan asal-usul mereka pasti sangat besar karena berani berbicara kepada keluarga Haryanti dengan nada seperti itu. Amir mengerutkan keningnya dan perlahan berkata, hidup dan mati Agam tidak ada hubungannya dengan keluarga Haryanti. Tapi, sekarang kalian semua berada di ibu kota kekaisaran. Kedatangan kalian di sini sudah melanggar aturan di wilayah keluarga Haryanti. Sebagai anggota penegak hukum di Departemen Penegakan Hukum Keluarga Haryanti, aku punya hak untuk menanyakan hal ini kepada kalian. Amir adalah salah satu individu di keluarga Haryanti yang harus menjaga sikap netral. Dia harus bertindak tanpa memihak dan hanya mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku. Karena itulah dia bisa menjadi penegak hukum keluarga Haryanti. Oleh karena itu, tindakannya kali ini bukan hanya untuk melindungi Agam, tetapi juga untuk menjaga kepentingan keluarga Haryanti. Seperti yang aku duga dari keluarga Haryanti. Hatta berkata dengan nada mengejek. Karena keluarga Haryanti tidak ingin mempermalukan harga diri mereka, maka aku tidak akan basa-basi lagi. Kamu tanya apa maksud kedatangan kami ke sini, kan? Sederhana, kami ingin membunuh penguasa neraka. Setelah berhenti sejenak, Hatta menunjukkan senyuman mengejek dan berkata, kalau aku tidak salah dengar, klan Malam Guntur dan klan Keraton Esro milik Kekaisaran Takia sudah dihancurkan oleh penguasa neraka. Sebagai kepala Kekaisaran Takia, apa keluarga Haryanti akan diam saja? Amir memprioritaskan kepentingan keluarga Haryanti dalam tindakannya. Jadi dia tidak bisa membantah hal ini. Dia mengangguk perlahan dan berkata, saat ini, pendapat anggota keluarga Haryanti masih belum bulat. Jadi, kami belum bisa menghakimi Agam. Tapi, kalau ada orang luar yang ingin membunuh Agam, kami tentu tidak akan ikut campur. Akan tetapi, aku harap kalian bisa segera menyelesaikan masalah ini dengan cepat tanpa melibatkan siapapun atau kekuatan lain selain Agam. Dasar pecundang. Aku peduli tentang hal itu. Hatta berkata dengan nada meremehkan dan senyuman di wajahnya memudar. Dia lalu melirik Gibran dan Amir. Kamu sudah lama tidak menggunakan senjata rahasia yang ada di tanganmu, kan? Menurut aturan keluarga Haryanti, hukuman apa yang harus diberikan kepada kepala keluarga Haryanti yang melanggar kepentingan keluarga? Ketika kata-kata itu terucap, suasana di tempat tersebut langsung menjadi tegang. Amir mengerutkan keningnya dan berpikir sejenak. Tindakan Gibran memang bertentangan dengan kepentingan keluarga Haryanti. Namun, masalah ini adalah masalah internal keluarga Haryanti. Mengapa orang luar harus ikut campur? Akan tetapi, identitas Hatta tidaklah sembarangan dan melibatkan otoritas pemimpin Kekaisaran Takia. Masalah ini harus dijelaskan dengan gamblang. Jika tidak, keluarga Haryanti akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Hatta, kamu sudah keterlaluan. Gibran akhirnya angkat bicara. Semua mata tertuju pada pria tua tersebut. Pandangan mereka penuh dengan rasa hormat dan kagum. Sebagai kepala keluarga Haryanti, Gibran adalah yang orang terkuat di ibu kota Kekaisaran dan sosok paling misterius bagi mereka. Sikapnya saat ini akan menentukan seluruh situasi. Untuk sementara, aku sudah memutuskan untuk tidak membunuh penguasa neraka. Semua keputusan pasti memiliki alasannya sendiri. Meskipun kamu membutuhkan penjelasan, kamu tidak memiliki hal untuk mempertanyakan keputusan ini. Nada bicara Gibran terdengar acuh tak acuh. Namun, ketika dia melihat Agam, tatapannya menjadi lembut dan bersahabat. Kemudian, pandangannya beralih ke Hatta dan dia berkata, Hinata sudah kalah dalam pertarungan ini. Kekalahannya ini sudah membuat malu keluarga Haryanti.
Statusnya akan dicabut dan dia harus menerima hukuman yang berat. Barusan kamu mengambil keputusan untuk menyelamatkannya, dan hal itu sudah melanggar aturan keluarga Haryanti. Hatta, aku akan memberimu kesempatan untuk pergi. Kalau kamu masih bersikap keras kepala, aku tidak akan tinggal diam saja. Pernyataan ini mengejutkan semua orang. Suasana menjadi hening. Suasana jurang dewa menjadi hening. Suasana di tempat itu menjadi mencekam dan ekspresi semua orang jadi menegang. Pandangan penuh keterkejutan mereka tertuju pada Gibran. Kemudian, mereka beralih menatap Agam yang juga terlihat terkejut. Otaknya tiba-tiba seperti berhenti bekerja. Sikap tegas Gibran bahkan membuat beberapa kultivator hebat yang ada di tempat tersebut tercengang. Bahkan orang bodoh pun bisa mengerti bahwa Gibran ingin melindungi Agam. Pelanggaran aturan dan hukuman untuk Hinata yang baru saja dia katakan hanyalah omong kosong semata. Senyum Hatta langsung lenyap dan matanya penuh dengan amarah. Dia berniat menggunakan masalah ini untuk menekan Gibran. Namun, dia tidak menyangka bahwa Gibran akan menemukan cara untuk melawannya. Mereka datang untuk membunuh Agam dan Gibran seharusnya tidak bisa menghentikan mereka. Bagaimanapun, Agam adalah musuh mereka. Namun, menyelamatkan Hinata memang bertentangan dengan kepentingan keluarga Haryanti. Sebagai kepala keluarga Haryanti, Gibran tentu saja memiliki hak untuk ikut campur dalam masalah ini. Saat ini, Hinata tercengang saat melihat sikap Gibran. Dia tidak menyangka bahwa Gibran benar-benar akan memvonis hukuman mati kepadanya di depan umum. Namun, Gibran memang memiliki wewenang untuk melakukannya. Jadi, dia tidak bisa menyalahkan orang lain meskipun dia bisa mengajukan alasan atau pembenaran atas tindakannya. Selain itu, Hinata mengakui kekalahan secara terang-terangan di depan umum. Dia memang sudah membuat malu keluarga Haryanti. Meskipun dia tidak mati, dia pasti akan dicopot dari jabatannya sebagai penguasa kerajaan utara. Suasana di tempat itu menjadi sangat mencekam. Saat ini, tiba-tiba Mahaguru Wirya mulai bergerak. Dia tidak peduli dengan perubahan apapun dan hanya memiliki satu pikiran. Dia ingin membunuh Agam dan mengambil kembali energi murni acak. Mahaguru Wirya membalikkan telapak tangannya dan mengayunkannya ke depan. Serangan tersebut menghasilkan kekuatan yang besar dan memelesat ke arah Agam. Bahkan suara yang dihasilkan pun terasa seperti mengoyak jiwa. Sorot mata Gibran menjadi dingin. Dia mengayunkan tangannya dan memasang penghalang yang kuat untuk menghalangi serangan itu. Pada saat yang sama, Hatta juga melakukan serangannya. Dia mengangkat tangannya dan tangan tersebut berubah menjadi cakar binatang hitam yang sangat besar. Kemudian, dia mengayunkan cakar tersebut ke arah Agam. Dia sangat ingin membunuh Agam. Dia tidak perlu mempertimbangkan konsekuensinya. Bab 1433. Kakek tua licik yang hina. Agam menatap cakar binatang hitam itu dengan acuh tak acuh. Kemudian, pola naga berwarna perak kembali muncul di dahinya. Saat ini, dia mengayunkan pisau pembunuh dewa yang ada di tangannya dan bayangan ilusi leluhur naga melekat pada tubuhnya. Kemudian, dia langsung menghadapi serangan itu dengan gagah berani. Pada saat kekuatan mereka saling bertabrakan, kekuatan dahsyat yang menakutkan dari pihak lawan langsung melukai tangan Agam. Agam mencoba untuk tetap tenang dan segera mengumpulkan energinya ke dahi. Bayangan ilusi naga leluhur menjadi makin solid dan menekan cakar binatang hitam itu dengan kuat. Raungan naga bergema di langit. Cakar binatang hitam itu segera hancur. Meskipun kekuatan metode kultivasi Hatta jauh lebih besar daripada Agam, tingkat kemurnian darah binatang purba yang dia warisi memiliki peringkat yang lebih rendah daripada leluhur naga. Jadi, penindasan dari tingkat darah leluhur naga berhasil melemahkan serangan Hatta secara signifikan. Hatta agak terkejut. Ketika serangannya berhasil dihadapi oleh Agam, dia merasakan pelambatan aliran darah di tubuhnya. Selain itu, perasaan tidak nyaman dan lelah melanda dirinya. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Sial! Setelah anak ini menyerap roh naga, kekuatan keturunan leluhur naga miliknya jadi makin murni. Saat ditambah dengan kekuatan penguasa neraka, tingkatan alamnya jadi jauh lebih tinggi dariku. Tak heran dia bisa melakukan banyak pertarungan dan selalu memenangkannya.
Selain itu, dia bahkan bisa terlibat dalam pertempuran di berbagai level. Hatta kembali melayangkan serangannya ke arah Agam. Meskipun serangan itu bisa melukai Agam, luka-lukanya tidak terlalu fatal. Orang harus tahu bahwa kekuatannya sudah mencapai alam kemuliaan tingkat 8. Sementara Agam ada di tingkat berapa kekuatannya? Dia bahkan belum mencapai tingkat 3. Namun, beraninya Agam berduel dengannya. Tindakannya ini sangat keterlaluan. Kamu hanyalah penguasa neraka. Sampai kapan kamu akan melanjutkan pertarungan ini? Suara teriakan Mahaguru Wirya terdengar dari atas. Meskipun dia bisa menahan Gibran untuk sementara dengan bantuan Yunita, ada kesenjangan yang signifikan dalam kekuatan mereka berdua. Selain itu, Gibran adalah orang terkuat di keluarga Haryanti. Metode kultivasi dan teknik rahasianya sangatlah kuat. Dia juga memiliki banyak harta karun berharga. Setelah berhasil menjeratnya selama beberapa saat, dada Mahaguru Wirya langsung terlihat cekung. Seketika itu juga, jubah megah yang dia kenakan langsung berlumuran darah. Jika mereka terus-menerus menahan Gibran, mereka pasti akan kalah. Hatta agak terkejut saat melihat kondisi medan perang. Masih ada banyak kultivator kuat di sekitarnya, beberapa di antaranya bahkan lebih kuat daripada dirinya. Namun, mereka memilih untuk mengamati secara diam dan tidak mengambil tindakan apapun. Sebenarnya, tindakan itu bisa dimaklumi. Karena Gibran adalah kakeknya Agam, dia tentu saja bersedia untuk membantu Agam. Jeti, anggota keluarga Haryanti yang lain tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun, jika orang-orang itu bersatu untuk mengepung Gibran, mereka akan melanggar aturan keluarga Haryanti. Meskipun keluarga Haryanti kurang harmonis, mereka tidak akan duduk diam saja ketika melihat kepala keluarga Haryanti diserang di tempat umum. Ketika cabang lain dari keluarga Haryanti ikut campur, masalah ini akan berubah menjadi perang di antara klan super tersembunyi. Ibu kota kekaisaran adalah wilayah kekuasaan keluarga Haryanti. Jangankan membunuh Agam, bahkan keselamatannya sendiri di tempat ini belum tentu terjamin. Namun, dia tetap harus berusaha untuk membunuh Agam dengan tangannya sendiri. Saat sedang memikirkan hal tersebut, dia merasakan angin kencang datang ke arahnya dan dia segera menghindar. Pisau magis melewatinya dan berhasil memotong sehelai rambutnya. Pupil mata Hatta tiba-tiba menyusut. Dia menatap rambutnya yang melayang melewati matanya dengan penuh ketidakpercayaan. Dia memalingkan kepalanya dan langsung menatap tajam ke arah Agam. Saat ini, sorot matanya penuh dengan kemarahan. Beraninya anak ini mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini adalah penghinaan baginya. Saat hatinya sedang dipenuhi amarah, Hatta langsung mengayunkan tangannya untuk menyerang Agam. Seketika itu juga, aura yang menakutkan meluap dari dalam tubuhnya. Nak, aku cuma mau main-main denganmu sebentar. Tapi, kamu malah mau cari mati. Aura Hatta langsung naik ke puncaknya dan dia mengerahkan semua kekuatan alam kemuliaan tingkat 8 miliknya. Hanya dengan tekanan dari kekuatannya, Agam langsung terlempar ratusan meter jauhnya. Kekuatan itu sangat dahsyat. Raut wajah Agam menjadi serius. Dengan kekuatannya saat ini, melawan seseorang yang berada di alam kemuliaan tingkat 7 saja dia pasti akan kalah. Jeti, dia tidak mungkin bisa mengalahkan seseorang dari alam kemuliaan tingkat 8. Setelah memikirkan hal tersebut dalam benaknya, Agam segera memanggil tablet restan surgawi. Dia menggunakan 8 tablet tersebut untuk membuat sebuah formasi. Kemudian, cahaya dari cincin emas dan perak meledak dan ilusi sebuah tungku Raja Dewa Tembaga muncul di dahinya. Kekuatan spiritual yang menakutkan dilepaskan tanpa paksaan. Saat Hatta menyerang tubuhnya, Agam langsung menggunakan teknik tubuh ekstremnya untuk menghindar. Ketika Hatta kembali menyerang, kekuatan spiritualnya terganggu pada saat masa kritis dan menyebabkan gerakannya melambat. Dasar bajingan! Kamu seperti belut yang licin! Apa yang bisa kamu lakukan selain berlari? Hatta berteriak marah. Dia bisa menggunakan teknik rahasia tingkat keabadian untuk melawan Agam. Namun, jika dia menggunakan teknik tersebut, kekuatannya akan terkuras dengan cepat. Jika Gibran berbalik menyerangnya, dia akan berada dalam masalah besar.
Dia juga tidak berharap Wirya dan yang lainnya akan datang untuk menyelamatkannya. Saat ini, Hinata menatap medan pertempuran yang kacau dan butuh waktu cukup lama baginya untuk pulih dari kesadarannya. Dia merasakan bahwa kekuatan internalnya sudah mulai pulih dengan perlahan. Namun, itu hanya pemulihan. Sebelumnya, dia sudah menggunakan transformasi Dewa Harimau dan transformasi Harimau Alam Semesta. Dia juga membakar energi serta esensinya sendiri pada saat bersamaan yang menyebabkan dasar kekuatannya rusak parah. Meskipun dia bisa pulih, kekuatannya pasti akan terpengaruh. Sekarang, dia bahkan tidak sebanding dengan Agam, apalagi di masa depan. Jika Agam tidak mati hari ini, meskipun dia bisa bertahan, dia pasti akan dibunuh oleh Agam di masa depan. Agam harus mati hari ini juga. Hinata mengamati medan perang dan segera menganalisis situasinya. Mahaguru Wirya dan Yunita bukanlah lawan Gibran. Apalagi dengan adanya hubungan masa lalu antara Yunita dan Gibran, Yunita tidak mungkin melukai Gibran. Hatta memiliki kekhawatiran yang mendalam dan tidak bisa sembarangan menggunakan teknik rahasianya. Sementara untuk para kultivator kuat lainnya, sebagian besar dari mereka hanya menyaksikan pertarungan ini dari pinggir lapangan. Dengan keadaan ini, selama Gibran melepaskan sedikit energinya, Agam tidak akan mati dengan mudah. Satu-satunya cara untuk melemahkan Agam adalah dengan mematahkan keseimbangan ini. Hinata mengarahkan pandangannya ke sekitar dan matanya perlahan-lahan memancarkan kilatan jahat. Taufik dan yang lainnya sudah lama melarikan diri dari medan perang. Agam yang meminta mereka untuk mundur. Karena dengan kekuatan mereka tidak akan bisa bertarung dengan seorang kultivator kelas atas. Bergabung dalam pertarungan hanya akan membuat mereka kehilangan nyawa. Tindakan bodoh seperti itu seharusnya tidak dilakukan. Pada akhirnya, darah lebih kental daripada air. Taufik melihat adegan itu dengan penuh keterkejutan. Jika bukan karena Gibran, Agam pasti akan membawa lebih banyak bahaya daripada kebaikan. Berbicara tentang hal itu, Agam tentu saja memiliki cara lain. Paling tidak, dia belum menunjukkan kemampuannya sebagai penguasa neraka. Agam juga sudah memberitahunya tentang hal ini. Jika mereka mendorong Agam ke ambang batas, dia bisa dengan mudah membuka gerbang neraka dan memandu 100.000 pasukan ke alam manusia. Pada saat itu, krisis ini akan langsung teratasi. Namun, tindakan seperti itu akan memicu konsekuensi besar dan Agam sendiri tidak bisa memprediksi hasilnya. Jadi, langkah tersebut bisa dianggap sebagai langkah terakhir. Untuk saat ini, tentu saja dia tidak perlu mengambil risiko besar seperti itu. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kepala instruktur akan sekuat ini. Sak bergumam pada seseorang yang ada di sampingnya. Windu mengangguk dalam diam dan langsung tersenyum getir. Saat mereka pertama kali bertemu, kesenjangan antara dia dan Agam tidak begitu besar. Namun, berapa lama waktu yang sudah berlalu? Saat ini, Agam tidak hanya mengalahkan Hinata, tetapi dia juga terlibat dalam pertempuran sengit melawan seorang kultivator besar alam kemuliaan tingkat 8. Ini bukan lagi masalah kesenjangan kekuatan. Ini adalah perbedaan dalam dimensi yang sangat jauh berbeda. Taufik mencoba memantau situasi di medan perang. Tetapi dia merasa tidak mampu mengikuti kecepatannya. Dalam keputusasaannya, dia mengalihkan pandangannya ke posisi Hinata. Namun, dia tidak menemukannya. Kemana bajingan tua itu pergi? Taufik terkejut dan matanya segera mengitari seluruh tempat tersebut. Dia melihat sosok yang tidak terlihat mendekati Vero dengan cepat. Lebih tepatnya, sosok itu mendekat ke arah Delia yang ada di pelukan Vero. Dasar kakek tua brengsek! Setelah berurusan dengan Hinata selama beberapa dekade, Taufik langsung bisa menebak niat buruk pria itu. Seketika itu juga, wajahnya langsung memucat. Ketika melihat situasi ini, rekan-rekannya juga naik pitam. Aura mereka meledak dalam sekejap dan mengejar mereka seolah hidup mereka bergantung padanya. 12 dewa gila dari pasukan Hinata selalu waspada terhadap Taufik. Saat melihat Taufik dan rombongannya bergerak, mereka segera melepaskan aura mereka dan membentuk dinding manusia yang kokoh untuk menghalangi jalan mereka. Dasar bodoh! Lihat apa yang sudah Jenderal Sialan kalian lakukan!
Taufik terpental ke belakang akibat serangan dari energi pasukan Hinata. Kemudian, pembuluh darah di lehernya mulai menonjol. Dia tidak bisa menyeberangi penghalang tersebut. Hentikan dia! Suara Taufik bercampur dengan energi spiritual dan menggema di seluruh jurang dewa.